Kedua, silaturahim, temu kangen atau perkenalan. Karena ada beberapa KPM yang baru, dan temu kenal ini supaya Pak Camat kenal juga ini ada KPM ini di desa. Begitu juga yang gizi. Ini loh KPM, kader pembangunan manusia yang membantu kita dalam urusan stunting nanti di desa. KPM ini Pak Camat perlu kami laporkan dari 2019 sudah dibentuk di Kabupaten Gorontalo, dan untuk mengelola aplikasi EHDW mereka mengelola 2 aplikasi. Aplikasi EHDW dan akan ditambah dengan EPPGBN yang ada dari Dinas Kesehatan. Yang sekarang penanggung jawabnya adalah di Puskes itu bagian gizi. Nah, untuk EHDW itu butuh fasilitas Pak Camat. Ini juga kami evaluasi tiap kecamatan sehingga kami bisa dapat desa-desa mana yang belum dapat fasilitas. Karena EHDW ini karena dia berkenaan dengan aplikasi, maka butuh media. Nah, medianya adalah handphone. Ada 2 aplikasi yang sesuai surat Kemendes nomor 13 bulan Mei. Itu untuk Sekdes atau Kepala Desa. Itu aplikasi COVID ya. Dan untuk KPM itu juga 1 buah handphone. Pinjam pakai Pak Camat. Jadi pinjam pakai dia aset desa. Selama jadi KPM atau Sekdes atau Kades, itu handphone di tangan mereka. Tapi kalau sudah berhenti atau diberhentikan, kamu 2, berhenti atau dikasih berhenti. Nah, maka dikembalikan ke desa untuk diserahkan kepada yang menggantikan nanti. Nah itu. Nah karena dia pinjam, maka bertanggung jawab penuh yang meminjam. Nah sudah. Nah, kayak kalau tipe Rajak punya motor saya pinjam, kalau hilang siapa yang tanggung jawab? Ya, yang mau pinjamnya berarti saya. Kalau rusak, kalau Pak Rajak motor saya pinjam mau rusak, siapa yang tanggung jawab? DP Tuan. Berarti saya. Iya. Nah, begitu juga handphone itu yang perlu kami sampaikan ke kawan-kawan KPM. Jadi jaga baik-baik asetnya. Nah, jadi tapi kami mau ngecek kalau di sini sudah berapa desa yang sudah dapat handphone. Coba mana? Huong mana? Huong mana? Oh. Huong baru Olimiala mana Olimiala? Sudah ada handphone. Baru apa lagi? Mana handphone? Handphone apa itu? Samsung berapa? A30? A11? Boleh. Samsung memang bagus. Apa lagi? Dulu insya Allah minggu depan. Oh tuan rumah belum ya? Mana yang tuan rumah ini yang KPM mau? Senyum-senyum dia bahagia peti ayam. Nah, itu Insya Allah yang minggu kami, depan. kalau untuk dasar hukumnya sudah ada surat. So ada. Mana butuh timu? Hari Jumat. Handphone merek belum dapat, tahu? Samsung 31. Itu gak ada itu. Gak ada 30. Iya. 4 jutaan lebih ya. Kalau ada bahkan ada yang A50, itu 6 jutaan. Tidak masalah. Handphone yang penting dijaga baik-baik. Kami rekom itu Samsung. Cuma memang di surat Kemendes dan surat dari Dinas PMD tidak boleh menyebut merek. Karena itu nanti dianggap mengarahkan toh. Nah, yang ada itu hanya standar. Standarnya Android 5. Rata-rata kalau sekarang sudah Android 5. Nah, ada beberapa yang sudah saya bilang bukan disangirin jadi tak usah pilih Oppo. Tapi Samsung. Samsung itu kuat. Cuma kan salah-salah kalau di surat. Nah, itu yang kami evaluasi untuk pengadaan handphonenya. Sekaligus kami evaluasi dan juga perlu kami laporkan Pak Camat
Ini EHDW sudah kami latih, dan untuk yang mengisi ini Pak Camat ada persentasenya, kami bisa lihat. Ini ada yang paling tinggi di sini persentasenya yang menghijau, karena yang hijau itu sudah 70% di atas. Kalau hijau, Pak Camat kan suka yang hijau. Hijau sekarang, Pak. Oh. Ada 2 desa yang hijau Pak Camat. Itu Luluo itu yang ranking 1 Pak Camat. Dia persentase kerja itu 90%. Kemudian disusul oleh Botu Buluo. Mantap betul. 83% dia. Nah, yang belum ada handphone ya? Belum ada handphone, Pak. Yang penting so ada. Luluo belum ada ya? Insya Allah minggu depan, Pak. Minggu depan. Ya, yang menguning ini yang disusul oleh Lobuto 65%. Mana Lobuto? Nah, sama dia dengan Lobuto Timur 65, Lobuto Timur 65%. Kemudian Wongo dia 50%. Nah, yang merah itu Biluh Tengah 42%. Mana Biluh Tengah? Ada panas dia, Pak. Nah. Oh, tidak usah, kalau panas pagi tidak usah mati apa. Kalau yang putih polos, itu yang 2 desa yang tidak saya sebut. So tahu. Apalagi ada HP, Olimiala ada HP, sudah tidak ada alasan KPM lagi baru ini, Pak. tidak mengisi. KPM Yang baru. baru. Jadi yang baru, kalau Samantha semua bantu, download, masuk ke dalam itu aplikasi. Jadi kalau ada hambatan dalam pengisian, komunikasi dengan yang jadi yang hijau tadi itu. Oh, saya tidak tahu isi. Nah, tapi nanti Samantha itu baca cerita teknis. Nah, jadi itu beberapa informasi Pak Camat. Sekaligus terakhir Pak Camat, informasinya kami mengundang Puskesmas memperkenalkan aplikasi EHDW. EPPGBM. Ya, mungkin hari ini hanya gambaran umum saja, minimal kepanjangannya apa, kemudian tujuannya apa, fungsinya seperti apa. Karena kami sudah rakor dengan Dinas Kesehatan, seluruh gizi, dengan kepala puskes. EPPGBM nanti dipegang oleh KPM. Tapi nanti mengoperasikan nanti setelah pelatihan. Kalau sekarang belum, hanya bantu-bantu saya sama yang gizi. Jadi kasih masuk di grup, kalau ada grup KPM kasih masuk bagian gizi. Siapa tahu dia minta data, bantu data umpamanya nomor kakak. Kan biasanya kasih itu nomor kakak, nomor kakak, nik, anak dan lain sebagainya. Oh, minta tolong. Oh iya Pak Mantri, pas saya tetangga itu nanti saya mau cek DP nomor kakak. Kan bantu-bantu begitu saja. Siap. Dulu. Nanti pelatihannya ada 3 hari 3 malam. Iya kan 3 hari itu kan DP malam toh. Nah, jadi 3 hari dilatih untuk EPPGBM. Baru itu sah kita memegang aplikasi EPPGBM. Kalau aplikasi EPPGBM memang boleh handphone, tapi alangkah baiknya itu laptop. Apa? Laptop. Tidak tahu bapak yang laptop, Pak. Yang tidak tahu kasih tahu. Itulah tugas kami pendamping toh, pemberdayaan toh. Iya. Jadi memberdayakan orang lain. Dari yang tidak tahu menjadi tahu. Itu tugas kami. Karena ada di Tulang Hula itu ada kader KPM. Bukan kader sebenarnya sudah 56 tahun dia. Oh, ini nenek-nenek. Dia tidak pernah seumur hidup pegang Android. Nah, dilatih HDW. Kebetulan dia masuk di 10 desa yang uji coba pertama 2019. Nah, tadinya cuman aplikasi HDW. Sekarang saya sudah cek itu sudah ada Twitter, Instagram, WhatsApp, dengan Facebook. Banyak sekali. Dari PHP. Jadi tidak boleh memandang rendah orang tuh, tidak boleh. Nah, nanti dia bisa. Nanti ke depan, tapi belum sekarang aja, dulu pusing itu laptop. Nanti berikutnya, dia yang masih pusing dengan BLT. Karena BLT ini bikin lumpuh desa. Ya. Karena dia langsung salur. HP dulu ayah. Kalau urusan BLT itu wajib untuk diberikan kepada masyarakat.
tapi sudah tidak ada lagi presentase. Kalau kemarin harus presentase 30%, 20%, toh. Di PMK terbaru tiada presentase. Mau 100% atau kurang dari itu, dari 20% silakan. Karena dia hanya 3 kategori yang penerima, bukan terdaftar BPNT, PKH dan BST, penyakit kronis, baru kemudian kehilangan mata pencarian atau kerja, loh. Hanya itu. Kayak di Lamahu dari 159 penerima BLT sekarang tinggal 39 orang. Hanya yang penyakit konsen diserahkan. Karena yang lain di sana tidak terdampak lagi. Tidak terdampak lagi. Cuma beberapa desa yang barat karena kebetulan jamu hutan tidak mau dikasih keluar. Sudah apa? Ada juga beberapa desa karena juga kepentingan politik 2021 kepada saya maju 2021. Karena sebenarnya dana desa juga kita butuhkan dalam hal pencegahan stunting, pemberian makan tambahan, kemudian juga pembangunan juga butuh MCK dan lain sebagainya, jamban, PAUD juga kita butuhkan. Nah, cuma karena ada pandemi, BLT wajib, tapi bisa tidak harus seperti yang kemarin ya, 600.000 kemudian ada berapa puluh, tetapi wajib ada, jumlahnya tidak ditentukan. Itu mungkin Pak Camat informasinya dari kami, dan mudah-mudahan rakor hari ini bisa ada dampak kinerja KPM, karena di Luhu itu secara kecamatannya presentasenya 64% skala kecamatan. Di dashboard kami Pak Camat bisa dapat lihat yang belum pernah pegang ini HP, pernah buka. Nah, ada yang buka tanggal 25 bulan lalu jam 19.03. Itu yang botu pulau itu. Terakhir dia pegang tanggal 25. Setelah itu dia tidak buka-buka lagi. Tapi karena mungkin dia lihat dia punya kinerja so bagus, mau tunggu posyandu di bulan Agustus nanti. Iya, Pak. Mabela orang poe. Itu mungkin dari saya. Nanti setelah Pak Camat dan setelah dibuka dan kemudian Pak PPGBM, nanti kembali lagi ke saya urusan teknis, mau download kode apa, pakai kode ini kan dia kode OTP. Itu orang tidak paham dengar atau orang paham lupa. Dia lupa password, nah, jadi dia butuh kode. Yang butuh kode itu Olimia dengan Wong. Ya. Dia butuh kode. Ada soal DP nomor kode yang muncul kamar, tinggal kasih masalah. Itu saja dulu Pak Raja. Kita kembalikan lagi. Demikian pengantar kata oleh Pak Mulus Panesa sebagai tenaga ahli pelayanan sosial dasar Kabupaten Gorontalo. Selanjutnya arahan Bapak Camat di Luhu sekaligus membuka rakor pada siang hari ini. Kepada beliau disilakan dengan hormat. Camat ini Karena rata-rata petinggi daerah. Ya, saya petinggi di Luhu, jadi tidak perlu kita buka. Panas di sini, Di Pak. Luhu panas, Iya. panas politiknya, Panas semua. panas semua. Perlu itu panas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak ahli penanganan sosial dasar, pelayanan sosial dasar. Bidang kesehatan dan pendidikan. Saya tahu buat kamu itu kan hanya ya. Beliau ini kami tahu cuma ketua koperasi perikanan. Saya tidak tahu yang lain-lain. Kalau di PAU Pak. Saya Camat itu kami pernah di Makassar sama-sama. Satu kamar, satu tempat tidur, beda ruangan. Kalau ada waktu tertentu saya keluar, saya kasih lihat orang di dalam. Maksudnya dengan DP teman yang satu yang laki-laki juga. Sekarang dia sudah jadi anggota DPR. Dia karena menghemat biaya satu kamar 4 orang. Karena dia usir dari acara yang resmi di hotel yang bagus, akhirnya besoknya tidak ditanggung lagi.
Malolohe atau Nusantara itu artinya yang murah meriah. Kalau saya mau untuk cari kola itu tuh di pantai, itu tuh di Pamulis baik. Astagfirullah. Sehingga kami sudah sering waktu apa, cuma saya tidak tahu kalau ternyata beliau punya tugas yang luar biasa tiap kali pertemuan di kabupaten, ulu politio, sehingga saya tanya, oh jabatan DPI Suwati, ternyata KPM juga di bawah arahan beliau, luar biasa Pak Mulis. Ini orang seperti ini mudah-mudahan tidak cepat mati. Amin. Artinya selalu diselamatkan dari corona karena beliau orang yang aktif begini perlu dilestarikan seperti ini. Ya, Lestarikan lagi. Penting itu, walaupun bahasa kasar tapi luar biasa itu penting. Ya, Bapak Ibu sekalian, ayahanda yang kami hormati, mantan ayahanda Ti Ayarija pendamping Pak Pengki, Pak Mulis, Pak Muksin ya. Ya, Pak ini dari NTT kemarin sudah Pak Ari ya, Nah, Ari ketemu kemarin waktu melapor di kantor camat. Beliau dari NTT, dari Nusantara Sehat ya. Ya usahakan sehat terus karena Nusantara Sehat. Jangan sampai di sini malah sakit Pak Ari ya. Di sini pekerjaannya banyak. Termasuk ini KPM ini. Saya lihat luar biasa. KPM ada yang baru, ada 2 orang tadi 2 desa yang baru ya. Ya, mudah-mudahan selamat bergabung Pak Mulis. Tolong ini saya titipkan teman-teman walaupun ada desa yang Kapal Angin juga ada yang belum hadir tadi. Pak Barat ada undang orang? Didatangi. Sakit. Ada yang sakit satu kan panas yang di tengah. Di Luhu Barat setahu saya bilang mau datang biar jauh. Mungkin dalam perjalanan. Kalau dari kukis itu kukis lah dong kami tinggal di Polo. Kalau aku lah tadi malah anjela mau tahu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, saya tadi sempat dengar stunting terus disebut-sebut. Kemarin juga Pak Yudi Ekwanto waktu penyuluhan di sana juga stunting. Dan memang saya pikir sasarannya Biluhu karena Biluhu itu nomor 1 Pak, ranking 1 stunting terbanyak. 44 orang kalau tidak salah ya, sesuai dengan data yang ada di saya. 44 orang sehingga kemarin waktu evaluasi di kabupaten, Pak Bupati melihat saya dia cuma tertawa. Nah, dia bilang wajar kalau Biluhu stunting kan ada camat juga stunting. Nah ini yang saya bilang, saya ingin balas Bapak juga tuh. Tapi terakhir dia bilang saya juga stunting. Karena dia juga sudah, karena dilihat saya juga suka saya bilang kamar, dia juga suka bilang kamar saya juga. Karena melihatnya sama-sama KKI, maksudnya kecil-kecil. Jadi memang ada sedikit yang mungkin saya sempat sampaikan sama Mas Ari ini. Kalau bicara stunting jangan cuma sekedar hitung pendek tinggi orangnya, jangan cuma dihitung ini kurang ini dianggap stunting. Ya. Kita lihat karena setahu saya stunting ini adalah gagal pertumbuhan badan dan otak, dua hal itu. Makanya jangan dulu langsung divonis bahwa saya stunting atau anak ini stunting kalau belum dilihat perkembangan otaknya. Perkembangan otak itu kan dari 0 sampai 25,5 tahun ya. Itu kira 1000 hari. KPH apa? KPK, HPK, 1000 hari pertama kehidupan. Pertama PHK, kehidupan. Pertama kehidupan, PHK. Saya tahu 1000 itu kan hitungannya 2,5 tahun. Pada umur dari 0 sampai 2,5 itu pertumbuhan kemampuan otak pertumbuhan itu kurang lebih sampai 70% ya. Sisanya itu tinggal 40%, 5 tahun ke atas tinggal 40%. Makanya kita pacu pertumbuhan otak anak-anak itu di bawah 5 tahun itu. Karena 5 tahun ke atas boleh 40%. Di waktu di bawah 5 tahun itu kita cuma dapat pacu 40. Biar SD SMP dia terang pacu ulang berapa 40, jadi tinggal 80% perkembangan otaknya. Makanya di awal itu 0 sampai 2,5 itu mulai dari dalam perut itu Pak ya. Mulai dari perut sudah dihitung. Makanya ibu-ibu kalau hamil jangan cuma banyak makan gohu dan lain sebagainya, cari yang berprotein. Yang lucunya lagi di Luhu ini daerah pantai di mana orang ikan banyak, tapi di sini kurang mau pilih ikan apa yang tidak ada. Sekarang ada yang makan boleh itu biar dong ada cari sekarang untuk makan juga. Kandungan proteinnya tinggi ya. Ya, laki-laki kalau makan itu tuntun terus 4 tahun itu mengambil itu biawe. Ya. Nah itu tandanya bahwa proteinnya tinggi. Ya, kenapa orang di Luhu justru? Karena makanya saya bukan tidak yakin datanya, bukan tidak yakin, cuma memang harus karena data sudah seperti itu yang kita lihat lagi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, ini termasuk tugas-tugas para kader yang ada sekarang ini loh. KPM tadi di kantor 1000. Mau itu apa sih Pak? Pokoknya KPM. Apa itu KPM? Ada yang bilang kader itu pemberdayaan pembangunan manusia, ada kelompok penerima manfaat. Saya bilang dua-dua. Pastinya mau dapat dengar nanti penjelasan di Pak Mulis, mau dapat tahu apa itu KPM yang sebenarnya. Ini KPM.
Saya kemarin dengan KPM tapi kelompok penerima manfaat, BLT, dan lain sebagainya bersama di Ayah Rijain. Ya. Ini poli KPM kader pembangunan manusia, luar biasa. Ini namanya pembangunan manusia, tidak mau habis-habis pembangunan Pak Mulis ya. Ya, makanya terima kasih ya, teman-teman kader ini. Saya harap jangan bikin malu lebih dulu. Tadi saya lihat ada yang 50% Pak Mulis. Di tempat lain ada yang 0% juga ya. Tidak terlalu memalukan bilu ya. Karena bilu kan baku dekat bilu tengah, batu dapan saya kan kampung Lipawal batu dapan. Jadi baku dekat ini tolong kita sama-sama bangun ini biluhu sedapat mungkin ayah ya. Ini saya lihat pendamping ada apa pendamping. Ya, ini pendamping sampai sekarang tidak ada pendamping di rumah. Ini yang bikin susah. Tidak mau maju kalau ayah tidak ada pendamping. Harusnya secepatnya cari pendamping. Ya, jangan terlalu banyak pilih ayah yang lama-lama dampul apa orang kali lolor yota. So ada. Pengamat tidak lolor pula mau ngaapi ada yang urus. Bagaimana mau urus orang kalau diri sendiri dia yang urus? Ya, misalkan diri sendiri terurus juga. Imali Pak Mulis itu lalu harus dulu ulingi dulu di polu. Seakan ini secepatnya. Ini kader ada yang masih bujang? Ada. Ada bujang semua ini? Ada yang belum berkeluarga ada tak? Ada. Nah, boleh memilih ayah 47. Astaga. Karena aku paling milih orang jangan tanya sabar. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat senang hari ini karena kelihatan ada dua tadi. Di sana ada sosialisasi KPU juga. Dalam kaitan itu mungkin kader juga di situ diharapkan juga bantuannya untuk mensosialisasikan soal pilkada ini juga penting. Pak Mulis saya sampaikan ini karena saya lihat tadi yang hadir cuma utusan dari berapa desa. 8 desa ada semua, cuma tidak banyak yang hadir. Mungkin dia pilih yang pemula dengan yang lansia. Tadi itu ada yang umur 50 tahun tadi, tapi dia termasuk pemula. Artinya pensiunan ABRI. Jadi sudah harus memilih, jadi lansia tapi pemula. Nah, sehingga mereka dihadirkan tadi itu, lansia pemula. Nah, ini tolong disampaikan bahwa protokol kesehatan dalam manfaat pelaksanaan pilkada itu sudah jelaskan tadi. Jadi intinya kita sama-sama jaga juga itu kesehatan termasuk ini gizi dan tentunya ini peran kader sangat luar biasa ini Pak Mulis ya. Tapi saya lihat masih muda-muda semua ini pejuang, cuma ayah segera dilaksanakan itu akan mereka punya hak-hak di situ itu HP apa segala macam itu jangan lagi tunggu-tunggu tanggal boleh tagih saja ayah atau ambil dulu di toko baru nanti mau utang nanti mau bayar baru belakangan boleh begitu. Langsung mau pakai bikin malu Pak Mulis biluhu ini. Bawa di mana-mana mau dibawa terus ya prosentase yang misalkan ini teman-teman kader semangat walaupun saya tahu insentifnya kurang ya ada insentifnya juga mereka ini ada tuh. Berapa juta kamu di bawah data ya Ada bervariasi tergantung keikhlasan kepala desa. oh tidak ya 500 ada 500 oh ya tidak masalah kalau cuma kecil kalau cuma uang begitu mereka tidak ada penting uang penting tapi lebih penting mereka punya masih pembangunan. baru mas perencanaan Tahun kemarin. Ya, untuk ini mungkin bisa dinaikkan lagi ya, tergantung kalau kerjanya bagus mungkin ayah tidak segan-segan juga ayah. Kira-kira begitu insya Allah. Jadi berbahagialah yang kepada saya ada hari ini. Dia selengar sendiri yang sebaku janji kalau kerja bagus yang kasih naik. Kalau yang kemarin 500 sekarang 1.500.000. Kasih pulang 500 1 juta. Insya Allah ini jadi perhatian kita semua. Ayah Anda tolong didukung Iya, ada yang semua 1 kegiatan juta. ini. Saya yakin semuanya untuk kepentingan kita semua juga. Jadi bukan cuma sekedar untuk Kamu punya yang orang per lain. orang, tapi secara keseluruhan mungkin nama Biluhu akan terangkat kembali setelah kemarin terangkat tenggelam dengan kejadian-kejadian yang orang tidak inginkan. Ngana papa. Saya yakin ini yang cukup ini ya, karena setelah ini akan panjang lagi penjelasan Pak Mulis dan Pak Hari. Sehingga DP saya Papa akhiri ya, saja. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Awasi, kita tali pol. Dari Limpot. Demikian arahan beliau Bapak Camat Biluhu kepada beliau disampaikan terima kasih. Selanjutnya penjelasan teknis mengenai aplikasi yang berhubungan dengan guji mungkin dari petugas di Puskesmas Bapak Arif kepada beliau disilakan dengan hormat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Yang saya hormati Bapak Camat beserta jajaran yang boleh ada bersama-sama di tempat ini, Bapak pendamping kader juga dari Kabupaten Gorontalo yang sudah boleh bersama-sama, dan terima kasih juga atas kesempatan yang diberikan kepada saya dari Puskesmas untuk menyampaikan sedikit terkait aplikasi EPP GBM. Ya, pertama-tama saya perkenalkan dulu karena saya di sini baru ketemu ya. Ya. Saya datang di sini sudah mau 2 minggu, tapi 1 minggu itu saya karantina dulu di Puskesmas, karantina mandiri. Mandiri, Pak. Mandiri, Pak. Ya. Jadi sebelum ke sini memang nama saya Juliano Carlos Paulus. Saya biasa dipanggil Ari. Saya petugas gizi dari Nusantara Sehat, Kementerian Kesehatan. Jadi memang sebelum ke sini sudah dirapid sama di swab, Pak. Jadi aman. Aman, Pak, aman. Sudah aman, Pak. Hasilnya negatif, Pak. Ya, jadi itu saya asalnya dari NTT. Saya baru pertama kali di Gorontalo, jadi mohon bantuan dari Pak Kecamatan sama warga sekalian untuk sama-sama kita membangun Kecamatan Biluhu ini biar status gizi dari bayi-balitanya bagus. Yang berikutnya kita langsung aja ya ke aplikasi EPP GBM itu. Dia tuh kepanjangannya tuh dari elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat. Jadi memang di situ di situ ditulis berbasis masyarakat karena memang harusnya dipantau sama dilihat dari kader dan desa seperti itu. Maulimu. Cuman kendalanya di sini untuk aplikasi ini minimal harus punya laptop biar lebih gampang. Pakai HP bisa, cuman susah. Bayangkan kalau dia harus entry ada satu desa itu ada 200 atau 500 anak. Itu susah. Ketik nomor kakaknya itu yang bikin susah. Harus ketik satu-satu, apalagi ibu-ibu kader yang jarang pegang HP. Hanya bisa ketik ABCD sampai Z. Sedangkan 1 2 3-nya susah. Itu agak susah sih. Jadi memang di sini baiknya pakai laptop biar gampang. Hanya tidak tahu sih, tadi disampaikan tentang uang HP saja sih, tapi di sini sebenarnya juga butuh uang internet kayaknya. Tapi itu ya di luar lah ya, mungkin dari ibu-ibu kader bisa tuh relakan sedikit ya untuk itu entry EPP GBM-nya. Nah, di aplikasi EPP GBM ini dia bukan hanya pantau bayi balita saja, tetapi ibu hamil hamil juga kayak gitu. Kenapa ibu hamil masuk? Nah itu tadi kayak tadi yang dikatakan Pak Camat, pemantauan gizinya itu tidak sejak dia lahir, tapi sejak pertama kali pembuahan, kayak gitu. Bahkan di situ juga ada laporan FR remaja putri. Jadi sejak putri-putri Kecamatan Biluhu ini sudah masuk masa pubertas, itu sudah harus dipantau gizinya, kayak gitu. Makanya di situ ada pemberian tablet FE di sekolah, di desa, dan di mana-mana kayak gitu. Jadi memang itu sudah harus dipantau. Terus fungsi dari aplikasi ini juga tuh menurut saya sih sangat banyak sih. Jadi kalau kader-kader sekalian sudah bisa pakai EPP GBM, itu laporan yang pakai tulis tangan itu seharusnya sudah tidak perlu dipakai. Karena semuanya sudah ada di situ. Tinggal dilihat datanya, BB per TB-nya ada, terus TB per U-nya ada. Dilihat nanti pas kita masukkan data, nanti dilihat mana yang berat badannya kurang, mana yang stunting, mana yang kurus, mana yang gemuk. Di situ kelihatan. Nah, kalau sudah kelihatan, aplikasinya langsung perintah. Contohnya dapat yang gizi kurang. Aplikasinya langsung perintah, ada di situ nanti keterangannya. Ini harus diintervensi. Intervensinya seperti apa? Nanti harus dikasih makan. Kayak gitu. Terus yang pendek juga, nanti di situ akan kelihatan. Aplikasinya langsung perintah lagi. Dia kasih tahu nih di desa ini ada 3 yang pendek. Nanti dia perintahkan, ini harus dipantau setiap bulannya atau 1 bulan berapa kali dipantau. Di samping pemberian makanan tambahannya. Seperti itu. Jadi gampangnya dari aplikasi ini kita bisa lihat berapa banyak bayi balita kita itu yang statusnya itu jelek. Mau dari tinggi badannya, gemuk, kurus. Jadi jangan bilang orang yang gemuk itu dia bukan gizi buruk. Gizi normal itu yang memang berat badannya itu sesuai standar. Kalau gizi kurang yang kurus sama gemuk itu disebut gizi buruk juga.
Jadi kalau orang yang gemuk kita lihat, jangan bilang dia itu sehat. Itu juga masuk gizi buruk. Kayak gitu. Cuma gizi buruknya berlebihan berat badan. Seperti itu. Jadi enaknya, gampangnya dari aplikasi ini seperti itu. Hanya masalahnya mungkin saya kurang tahu juga sih, belum bisa dibagi ke desa atau bagaimana username sama passwordnya. Untuk sementara masih dikontrol sama puskesmas, karena di situ kan ada semua data dari wilayah kerja puskesmas. Contohnya ada data dari apa tadi, Kuongo ya Pak ya, sampai ke sini tuh ada semua. Takutnya kalau kita kasih username untuk posyandu atau ibu-ibu kader entry, nanti bukan hanya entry di situ tapi lihat lagi masalah gizi di desa lain kayak gitu. Soalnya kan itu semua tertera, mulai dari nama, umur, jenis kelamin, orang tuanya siapa, alamatnya di mana, semuanya jelas. Kayak gitu. Ada nomor HP-nya. Jangan sampai dari desa ini lihat ke desa sana, itu di desa A itu pendeknya itu ada banyak itu. Kayak gitu. Bukan urus masalah di desa sendiri tapi lihat punya desa lain. Jadi itu yang masih di ini sih. Jadi dari puskesmas sementara ini memang masih minta kakak ibu bayi balita untuk di entry sendiri oleh puskesmas. Kayak gitu. Kebetulan saya kemarin sebelum kesini saya sudah punya pengalaman juga untuk entry ini. Entry FPPBGM ada susah ada tidaknya sih. Susahnya kalau memang tidak ada sinyal. Sama kalau itu tuh harus di entry satu-satu. Jadi memang di sini kalau seumpama ibu-ibu kader sudah bisa itu sangat membantu sekali. Karena entry-nya itu setiap bulan. Kalau jumlah bayi balita di kecamatan Biluhu ini ada 1000, saya harus entry 1000 anak setiap bulannya. Itu baru anak, belum ibu hamilnya. Itu akan berat sih, akan berat. Jadi kalau sumpah ibu-ibu kader sudah bisa, jadi lebih enak, masing-masing entry punya dia, seperti itu. Jadi dari puskesmas tinggal lihat aja backupnya, backup dari bayi balita yang gizi buruk, gizi kurang, pendek dan lain-lain itu ada berapa banyak, seperti itu. Jadi mungkin nanti kalau sumpah ada waktu lagi, ada kesempatan lagi, kita akan bertemu mungkin entah itu di kegiatan puskesmas atau ada kegiatan dari pembimbing dari Kabupaten Gorontalo seperti ini, kita akan sama-sama belajar untuk mengaplikasikan FPPGBM itu. Dia bukan aplikasi sih sebenarnya, dia cuma link. Tinggal masuk di link CGC langsung terbuka. Yang penting kita tahu username sama password dari masing-masing desa kita. Mungkin seperti itu aja Pak. Demikian gambaran secara umum tentang aplikasi oleh petugas gizi puskesmas. Selanjutnya penjelasan teknis tentang tugas KPM. Selanjutnya kami mohon kesediaan Bapak Kepala Desa untuk memberikan sambutan kepada beliau. Silakan. Berdiri ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Camat Biluhu, Pak Sekcam, dan jajaran dari Kecamatan Biluhu yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati staf ahli, begitu ya? Tenaga ahli, Pak Mulis. Pak Mulis ini kawan lama saya, sama-sama kita dari Batu Dapan. Kawan lama. Pak dari Puskes, saya Rijal yang juga pendamping, Pak Prangki, Pak ibu-ibu kader yang sempat hadir pada kesempatan ini. Pertama-tama karena kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya izin dan kehendaknya lah kita sama-sama berada di tempat ini, dan mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat untuk kita semua. Amin.
Bapak Ibu yang saya hormati, kami dari pemerintah Desa Botuboluo mengucapkan terima kasih karena pertemuan ini dibuat di tempat ini di Botuboluo, dan mungkin sedikitnya untuk kami Botuboluo memang untuk HP kita belum adakan karena memang kemarin kita konsentrasi di BLT, dan kebetulan juga kita BLT untuk tahap 4 Pak Mulis sudah disalurkan, dan karena alasan itu kita belum ke HP. Kemudian yang berikutnya juga menyangkut tentang kami dari Botuboluo di urutan 2, begitu kira-kira informasinya. Dan mungkin juga dari kami, karena juga kami kira-kira baru 8 bulan yang lalu dilantik, tapi sudah datanya sudah seperti itu, terima kasih. Dan mungkin juga permintaan pribadi, atas nama pribadi dari saya, atas nama kepala desa mungkin ke KPM, supaya koneksivitas dari data itu yang sudah sudah terkirim sama juga, mohon data itu disodorkan ke saya supaya kita sama-sama memecahkan masalah itu jika ada stunting. Cuma mungkin tadi juga saya rada khawatir, di Luhu ada berapa Pak Camat? Yang 44 orang, jangan-jangan Botuboluo yang paling banyak. Makanya ini juga data ini penting, dan kemudian siapa jadi sasarannya sehingga itu bisa teratasi. Tentunya perhatian kita semua, intervensi kita semua khusus untuk Botuboluo. Jadi mohon informasi itu dari KPM untuk Botuboluo. Dan kemudian untuk HP, insya Allah bukan ikut-ikutan minggu ini juga, insya Allah akan mau diurus, dan mudah-mudahan juga akan sesegera diserahkan, kira-kira begitu. Kemudian selanjutnya kami juga untuk Iya mengkader lo untuk Botuboluo Botuboluo ya, kemarin kami rakor untuk evaluasi 6 atas semester pertama di 2020. Kami undang semua termasuk kader, KPM juga hadir, dan semua juga sudah saya sampaikan kita harus satu data, supaya satu data itu jika ada yang mungkin seperti stunting dan yang lainnya bisa teratasi bersama. Dan kemudian juga data itu juga penting menyangkut tentang bagaimana target-target capaian khususnya untuk Botuboluo, karena kalau kita hanya berasumsi terus, kemungkinan besar juga sasaran itu tidak terlalu tepat dan terarah. Jadi kira-kira ini yang bisa kami sampaikan menyangkut tentang kegiatan pada hari ini, dan lebih khusus bagi kami untuk Botuboluo. Terima kasih, mudah-mudahan ini jadi motivasi untuk kami, lebih-lebih kami urutan 2 yang terbaik katakanlah